Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Kesha Hadira dari kelas 12 MIPA 4. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang surat lamaran pekerjaan, teks cerita sejarah, dan juga teks editorial. Nah, kira-kira apa sih yang dimaksud dengan surat lamaran pekerjaan? Mari kita sama-sama melihat video penjelasannya. Surat lamaran pekerjaan adalah surat resmi yang berisi permohonan seseorang untuk mendapatkan pekerjaan di suatu perusahaan tertentu atau organisasi tertentu. Strukturnya meliputi tempat dan tanggal surat. Bagian ini berisi tempat atau kota surat tersebut ditulis sesuai domisili pelamar. Yang kedua, ada hal atau perihal surat. Disebut juga sebagai judul surat. Bagian ini menginformasikan tujuan surat ini dibuat, yaitu melamar pekerjaan. Yang ketiga ada lampiran. Bagian ini dicantumkan untuk menginformasikan jumlah berkas yang dilampirkan pada surat lamaran, misalnya CV, fotokopi ijazah, transkrip nilai, dan KTP. Yang keempat, nama dan alamat surat. Bagian ini berisi nama penerima atau posisi penerima dan nama instansi atau perusahaan beserta alamat lengkap instansi atau perusahaan yang dilamar. Yang kelima, salam pembuka. Salam pembuka digunakan untuk menyapa penerima surat dengan sapaan resmi. Yang keenam, ada paragraf pembuka surat. Bagian ini berisi informasi tentang diri pelamar, tempat pelamar mendapatkan informasi lowongan pekerjaan tersebut, dan posisi yang ingin dilamar. Yang ketujuh, ada paragraf isi surat. Bagian ini berisi informasi tentang si pelamar, diantaranya pendidikan, pengalaman kerja, atau sesuatu yang berkaitan dengan kelebihan pelamar sendiri yang sesuai dengan lowongan tersebut. Yang kedelapan, bagian penutup surat. Berisi antusiasme pelamar akan posisi yang diinginkan serta ucapan terima kasih untuk perhatian yang diberikan oleh pembaca surat lamaran. Yang kesembilan, ada salam penutup. Salam penutup menunjukkan kesopanan dan penghormatan kepada penerima surat. Lalu yang terakhir ada tanda tangan dan nama. Bagian ini berisi tanda tangan pelamar dengan nama lengkapnya. Lalu ada kaidah kebahasaan. Yang pertama, pemilihan kata memperhatikan kebakuan. Yang kedua, pemilihan kata memperhatikan kaidah kesopanan. Yang ketiga, menggunakan format atau sistematika yang standar. Yang keempat, mengikuti aturan PUEBI, yaitu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Yang kelima, kalimatnya efektif. Yang keenam, dimulai dengan kata pengantar yang padat dan informatif. Yang ketujuh, menulis sumber informasi lowongan pekerjaan. Dan yang kedelapan, melengkapi bagian-bagian surat di luar badan surat secara lengkap. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan teks cerita sejarah? Mari kita sama-sama melihat video penjelasannya. Teks cerita sejarah adalah teks yang menjelaskan atau menceritakan mengenai suatu fakta dan kejadian masa lalu yang melatar belakangi terjadinya sesuatu yang memiliki nilai sejarah. Struktur teks cerita sejarah meliputi orientasi, pengungkapan peristiwa, konflik, komplikasi, resolusi, dan juga koda. Kaidah kebahasaan dalam teks cerita sejarah yaitu 1. Menggunakan pronomina. Yang kedua, terdapat frasa adverbial. Yang ketiga, konjungsi temporal atau waktu. Yang keempat, verba material. Yang kelima, menggunakan kalimat majemuk. Dan yang terakhir, konjungsi kausalitas. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan teks editorial? Mari kita sama-sama melihat video penjelasannya. Teks editorial adalah artikel pokok atau rubrik dalam media cetak yang merupakan pandangan redaksi atas peristiwa yang sedang menjadi pembicaraan ketika surat kabar itu terbit. Struktur teks editorial yang pertama ada pernyataan pendapat, yang kedua ada argumentasi, yang ketiga ada penegasan ulang. Lalu ada kaidah kebahasaannya, yang pertama kata populer, yang kedua kata ganti petunjuk, yang ketiga konjungsi kausalitas, yang keempat kalimat retoris, yang kelima kalimat fakta.